bagian-bagian dari tumbuhan dan adik-adik akan dapat menuliskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Kemudian nanti adik-adik akan membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif setelah adik-adik mengamati bagian-bagian tumbuhan yang ada. Oke? Nah, adik-adik tadi kan kalian sudah mengikuti olahraga di luar kelas kan ya? Sudah. Nah, apa yang adik-adik rasakan saat mengikuti olahraga di luar kelas? Segar. Segar. Kenapa adik-adik bisa merasakan segar? Karena adanya udara. Karena adanya udara. Nah, kenapa sih udara itu bisa membuat adik-adik merasa segar? Jadi sih tumbuhan hijau di luar ruangan. Iya, karena tumbuhan hijau yang ada di luar. Jadi tumbuhan hijau yang ada di luar itu membuat udara menjadi segar karena menghasilkan oksigen. Nah, di depan kakak di sini ada bagian-bagian tumbuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adik-adik pernah lihat akar pohon tidak akar tumbuhan? Pernah. Nah, yang mana sih yang di bagian depan sini yang merupakan akar? Buah. Nomor 2 ya, ini ya. Ya, jadi ini adalah akar. Terus apa lagi selain akar? Apa lagi yang adik-adik pernah lihat? Bunga. Yang mana bunga di depan ini? Ini. Nah, jadi ini merupakan bunga. Selain bunga apa lagi? Buah. Daun. Nah, daun. Yang mana daun di sini? Nah, ini merupakan daun. Nah, tadi sudah ada akar, sudah ada daun, sudah ada bunga. Apalagi bagian tumbuhan? Batang. Yang mana batang depan sini? Satu. Nah, ini merupakan bagian tumbuhan dinamakan batang. Nah, selain itu apa lagi? Buah. Yang mana buah di depan ini? Yang ini. Nah, jadi ini merupakan buah. Ini ada yang tahu tidak buah apa? Paya. Nah, ini adalah buah paya. Nah, sudah ada akar, ada batang, ada bunga, ada daun, ada buah. Apa lagi? Biji. Nah, berarti ini merupakan biji. Yang mana biji? Yang tengahnya. Ya, yang di tengahnya atau yang berwarna hitam ini ya. Ini dinamakan biji. Nah, berarti ada berapa sih tadi bagian-bagian tumbuhan? 6. Ada apa semua? Akar, daun, batang, buah. Ya, betul sekali. Jadi ada 6 bagian-bagian dari tumbuhan. Itu ada akar, ada bunga, ada daun, ada batang, ada buah, dan ada biji. Nah, adik-adik buka bukunya di halaman 20.
pada tumbuhan? Dalam tanah. Selain dalam tanah, di ya di atas tanah. Di mana lagi ada akar biasanya? Tergantung ya. Jadi akar pada tumbuhan itu ada yang terdapat di dalam tanah, dan ada yang menggantung. Nah, adik-adik, kalau tumbuhan itu tidak memiliki akar, apa sih yang terjadi pada tumbuhan tersebut? Mudah dicabut. Mudah dicabut. Ada yang lain? Mudah roboh. Mudah roboh. Ada yang lain? Ya, mudah terbawa air. Jadi, jika tumbuhan tidak memiliki akar, maka tumbuhan tersebut akan mudah dicabut, akan mudah roboh, dan akan terbawa oleh arus air ketika hujan. Nah, selanjutnya fungsi dari tumbuhan ini apa sih? Yang sudah adik-adik baca tadi? Menyerap air dan mineral. Ya, menyerap air dan mineral. Selain itu akan berfungsi juga sebagai penyimpanan cadangan makanan. Penyimpanan cadangan makanan, ya betul. Jadi air itu berfungsi sebagai menyerap air, berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, dan juga berfungsi untuk mengokohkan atau memperkuat tumbuhan di dalam tanah. Nah, selain itu ada bunga. Bunga itu berfungsi sebagai apa? Sebagai alat pembiakan. Ya, jadi bunga ini dalam tumbuhan sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya ada daun. Nah, daun ini berfungsi sebagai apa? Ya, jadi daun ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Nah, daun ini mengandung zat warna hijau atau biasa disebut dengan klorofil. Selanjutnya ada apa ini? Batang. Nah, kalau ini berfungsi sebagai daun bunga dan ya, selain itu berfungsi sebagai mineral dan air yang diserap akar. Ya, jadi batang ini berfungsi sebagai tempat munculnya daun, tempat munculnya bunga, dan tempat munculnya buah. Selain itu juga untuk mengedarkan air yang diserap oleh akar. Selanjutnya ada buah. Nah, buah ini berfungsi sebagai apa? Buah biji. Ya, melindungi biji serta cadangan makanan buat biji. Kemudian ada ini. Apa lagi, bagian apa ini? Biji. Ya, jadi biji ini berfungsi sebagai untuk membentuk tumbuhan baru. Ya, jadi biji ini berfungsi membentuk tumbuhan baru dan berkembang biak. Nah, jadi itu tadi bagian-bagian tumbuhan di fungsinya. Selanjutnya lanjut di lembar berikutnya. Nah, adik-adik, bagian-bagian tumbuhan tadi itu ada juga yang berfungsi untuk membuat tumbuhan tumbuh agar tumbuhan itu tetap lestari. Nah, menurut adik-adik, apa sih yang bagian tumbuhan yang mana yang bisa membuat tumbuhan itu tetap lestari dan tetap terjaga? Apa ayo? Nanti jawabannya tulis di kolom yang ada ya. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian. Nanti dibaca dari fungsi-fungsi yang ada ya. Sudah? Sudah? Anugerah sudah? Ya, jadi bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan itu apa? Namanya ditulis ya. Oke. Sudah ada yang selesai? Sudah. Siapa yang mau membacakan jawabannya? Ayo, siapa yang membacakan jawabannya? Kalian sudah? Boleh kalian bacakan jawabannya? Biji berfungsi
fungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan itu adalah biji. Ya, jadi seperti fungsinya tadi, biji itu dapat membentuk tumbuhan baru dan juga alat sebagai perkembangbiakan. Jadi dari biji, jika adik-adik menanam biji ini akan menghasilkan tumbuhan yang baru, sehingga tumbuhan tersebut tetap lestari dan tetap bertumbuh. Nah, adik-adik silakan baca teks yang ada di bawah mengenai upaya yang dilakukan agar kelestarian lingkungan itu tetap terjaga. Silakan adik-adik baca ya. Sudah selesai adik-adik membacanya? Sudah. Nah, adik-adik tadi kalian sudah membaca teks yang ada kan? Nah, di situ ada 3 pertanyaan. Dari teks bacaan tadi adik-adik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada tersebut. Baca pertanyaannya, nanti cari jawabannya dari sini, oke? Kita jawab 1 sampai 3 ya. Kita? Oke. Iran? Oke. Sudah selesai semuanya menjawab? Sudah. Ya, kita jawab sama-sama ya. Nomor 1. Nomor 1, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Siapa yang mau jawab? Saya Ya, sudah, silakan. Apa jawabannya? menyiram dengan rajin dan memberikan pupuk secara teratur. Ya, jadi kewajiban kita terhadap tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita itu kita harus merawat, kita harus rajin menyiram, kita harus rajin memberikan pupuk agar tumbuhan yang ada di sekitar kita itu tetap hidup, oke? Oke, lanjut lagi nomor 2. Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Siapa yang mau jawab? Saya Ya, silakan kita. lingkungan menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Ya, jadi manfaat yang kita peroleh dari bunga itu ketika kita rajin merawat, ketika kita rajin menyiram, bunga itu tetap hidup. Jadi lingkungan kita itu menjadi enak dipandang oleh mata, udara menjadi sejuk. Jadi adik-adik harus rajin ya merawat tanaman. Yang ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Jesse. Merawat bunga agar tetap wangi. Iya, jadi ketika bunga yang ada di lingkungan kita itu wangi, sebaiknya kita harus tetap merawat, kita harus tetap menjaga agar lingkungan kita itu menjadi wangi juga karena dari tumbuhan yang ada. Nah, selain itu kita juga bisa membawa bunga tersebut ke dalam rumah agar udara di dalam rumah kita itu juga menjadi wangi seperti bunga. Oke, baiklah. Nah, adik-adik, tadi kan kalian sudah mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Jika adik-adik masih ada yang belum dipahami, adik-adik bisa tulis pertanyaannya di buku ya. Tulis dengan kosakata dan kalimat yang efektif. Oke? Ya. Oke. Nah, adik-adik, tadi kan kalian sudah membaca, sudah menjawab pertanyaan yang ada di buku. Sekarang kakak akan bagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok yang ada di bagian depan. Kelompok 2, kelompok yang ada di bagian belakang ya. Di sini kakak ada lembar kerja peserta didik. Nanti adik-adik jawab ya secara berkelompok.
silakan adik-adik buat tulis nama-namanya ya. Kalian sudah selesai menulis nama-nama anggota kelompoknya? Sudah. Nah, silakan kegiatan pertama mengidentifikasikan bagian-bagian tumbuhan. Nah, adik-adik lihat itu nomor 1 ada gambar dan ada kotak. Di kotak-kotak itu nanti adik-adik isi apa nama bagian dari gambar tersebut ya. Oke, silakan kerjakan. Bagian pertama, selanjutnya di bagian kedua silakan balik kertasnya. Nah, bagian kedua, setiap kelompok memilih satu gambar yang ada pada gurunya, kemudian identifikasikan gambar tersebut berdasarkan bagian-bagian yang ada pada tumbuhan, lalu tuliskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan yang ada pada lembar lengkapnya. Nah, satu kelompok maju ambil memilih gambar di depan. Adik-adik kalian identifikasikan, tempel ya nanti gambarnya itu, tempel di kotak yang ada di sini. Kemudian nanti adik-adik identifikasikan bagian-bagian yang ada pada gambar tersebut. Adik-adik tulis bagian-bagiannya di bagian sini, terus tulis bagian dengan fungsinya. Lihat ini ada fungsinya, bagiannya apa semua? Ada apa semua di gambar? Buah, daun, batang. Nah, jadi berarti di gambar ini ada 3 bagian tumbuhan yang terlihat. Oke? Jadi adik-adik tulis apa semua yang ada. Ini adik-adik lihat. Ada bagian tumbuhan yang ada di pertama masak buah kemudian kelihatan ada biji nggak kelihatan? Jadi berarti bagian-bagian tadi ada pada gambar ini ya. Jadi nanti tulis di lembar selanjutnya, kalian tulis nama-nama bagian-bagiannya, terus fungsinya di sana. Bisa? Silakan, bacakan. Sudah? Sudah ditulis? Tulis fungsinya. Buah fungsinya apa? Oke, mana tadi bukunya? Lihat di buku ya.
Yang gambar kedua, biji. Kelompok dua, dua. Nah, ini kan dua. Ya, itu gambar apa? Ya, jadi itu adalah biji. Itu biji apa? Itu biji mangga ya. Jadi berarti kelompok dua salah ya. Gambar ketiga, akar. Kelompok dua jawab apa? Buah. Akar. Nah, jadi itu merupakan bagian sembuhan ya akar. Gambar keempat, buah. Nah, gambar kelima, bunga. Gambar bunga itu bunga apa? Matahari. Matahari. Kemudian yang terakhir, daun. Jadi itu adalah bagian sembuhan. Nah, adik-adik kalian sudah selesai semua kan? Di nomor 2 kan tadi masing-masing kelompok memilih gambar yang berbeda. Jadi kakak minta nanti perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 membacakan hasil kerjanya dari jawaban nomor 2, oke? Sekarang kakak minta dari kelompok 1. Ya, Jessy silakan maju. Nah, Jessy perlihatkan ke teman-temannya gambar apa yang kelompok kalian ambil tadi. Ya, jadi ini merupakan gambar yang tadi dipilih oleh kelompok 1. Silakan Jessy, ada apa semua terlihat di gambar ini? Daun, buah, dan batang. Ya, jadi gambar yang dipilih oleh kelompok 1 yang terlihat pada gambar itu ada bunga, ada daun, ada buah, dan ada batang. Jadi ada 3 bagian tumbuhan. Silakan Jessy baca apa fungsinya. Buah fungsinya melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkembang. Daun fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Batang fungsinya sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Ya, baik, terima kasih Jessy. Silakan duduk. Jadi dari gambar yang dipilih oleh kelompok 1 tadi ada terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji karena di dalam buah itu terdapat biji. Nah, kemudian yang kedua ada daun. Daun itu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian yang ketiga ada batang. Fungsinya itu sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Selain itu, batang juga berfungsi untuk menyerap air yang dari akar. Nah, gambar yang dipilih oleh kelompok 1 tadi itu adalah gambar pohon mangga. Jadi terdapat batang pohon mangga, daun pohon mangga, dan buah pohon mangga. Selanjutnya dari kelompok 1, silakan maju perwakilan. Nah, Acit, silakan perlihatkan kepada teman-temannya. Jadi ini adalah gambar yang dipilih oleh kelompok 2. Silakan Acit, ada bagian apa semua? Ada daun, Ya, bunga, ya, ada biji, ya, ada batang, ada buah, ada akar. ada akar. Ya, jadi gambar yang dipilih oleh kelompok 2 itu lengkap bagian-bagiannya, ada 6 bagian. Silakan Astrid baca fungsinya. Akar fungsinya menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan mineral. Kemudian apa lagi? Bunga fungsinya sebagai alat perkembangbiakan. Ya, Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Batang tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Berkembang, mineral, dan air. ya, Buah berfungsi melindungi biji. Biji berfungsi membentuk tumbuhan baru. ya. Oke, baik. Terima kasih Astrid. Silakan duduk. Jadi bagian tumbuhan yang ada pada LKPD kelompok 2 itu yang mereka pilih tadi gambarnya itu merupakan tumbuhan yang memiliki bagian-bagian lengkap yang kelihatan ya.
Ada akar, ada bunga, ada daun, ada batang, ada buah, dan ada biji. Oke adik-adik, terima kasih kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Nah, terima kasih adik-adik ya sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Di aplaus untuk kita semua yang layak tepuk tangan. Nah, adik-adik, memelihara tumbuhan itu adalah bagian dari kegiatan kita menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Nah, di sini adik-adik nanti ibu kakak akan minta adik-adik untuk menanam. Di sini ibu ada dua macam biji, ada biji jagung dan ada biji kacang hijau. Nanti adik-adik tanam di pot, terus nanti adik-adik masukkan biji ini ke dalam pot, terus adik-adik siram secukupnya. Nanti ini adik-adik simpan di depan kelas. Jadi setiap hari itu, setiap adik-adik sekolah, adik-adik siram ya, tapi siramnya juga jangan sampai berlebihan. Nah, kemudian nanti ketika kalian sudah menanam, kalian merawat, nanti adik-adik amati setiap harinya bagaimana perkembangan dari biji yang adik-adik tanam. Oke? Baik? Oke. Nah, adik-adik, pada hari ini kita sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ibu mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat apa fungsi dari biji? Iya, Nugra. Membentuk tumbuhan baru. Iya, jadi biji berfungsi untuk membentuk tumbuhan baru. Jika adik-adik menanam biji, adik-adik akan memperoleh tumbuhan baru apabila adik-adik merawatnya dengan baik, adik-adik terus menyiram, adik-adik terus memberikan pupuk. Nah, ibu mau tanya lagi, apa fungsi dari batang? Siapa yang masih ingat? Ayo, siapa? Ya, Kiren. Fungsinya daun, bunga, dan buah. Iya, jadi dari batang itu bisa muncul daun, bunga, dan buah. Selain itu, batang juga berfungsi mengedarkan air yang dari akar. Nah, ibu mau tanya lagi, siapa yang masih ingat apa semua bagian-bagian dari tumbuhan? Siapa yang masih ingat 6 bagian? Ya, kita silakan. Ada akar, ya, bunga, daun, biji. Nah, adik-adik, kakak mau tanya lagi. Siapa yang masih ingat 6 bagian-bagian tumbuhan? Angkat tangan. Ya, kita. Ada akar, bunga, daun, batang, buah, dan biji. Iya, jadi ada akar, ada batang, ada buah, ada biji, ada daun, dan ada bunga. Nah, adik-adik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ibu minta tolong siapa yang mau pimpin dalam doa? Ya, kita silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita selalu berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi silakan rapikan kembali tempat duduknya. Nah, oke, adik-adik silakan untuk pulang, hati-hati di jalan ya.